Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah pertemuan kedua kita di kelas praktikum MKUB. Pada pertemuan pertama kemarin, saudara sudah saya ajarkan bagaimana untuk menginstal POM KM for Windows dan juga sedikit saya jelaskan tentang menu-menu yang ada di dalamnya. Baik, untuk pertemuan kedua ini kita akan langsung masuk ke materi yaitu linear programming. Oleh karena itu yang pertama kita buka dulu POM KM for Windows-nya. Jadi sebaiknya saudara juga membuka laptop saudara dan juga mengikuti tutorial yang saya berikan ini. Jika saudara belum membuka komputer saudara atau laptop saudara, saudara bisa pause dulu, stop dulu video ini, dan saudara persiapkan terlebih dahulu komputer saudara, supaya nanti bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi saudara tidak hanya mendengarkan saja, tetapi saudara ikut melakukan apa yang saya lakukan. Gitu ya. Nah, untuk ini setelah kita masuk maka akan muncul tips of the day seperti ini. Saudara bisa klik OK saja. Kalau saudara mau lihat tips-tips yang lain ya saudara boleh juga sih. Next tip, kemudian previous tip gitu. Nah, supaya cepat kita langsung OK saja. Nah, kemudian di sini ada banyak modul ya saudara. Tetapi untuk saat ini kita akan mempelajari satu modul saja, yaitu linear programming. Oleh karena itu jangan lupa saudara, ketika saudara membuka aplikasi ini atau software ini, saudara paling pertama itu harus mengklik terlebih dahulu modul yang saudara inginkan. Ya, karena hari ini materinya adalah linear programming, oleh karena itu kita klik dulu linear programmingnya ya. Saudara boleh cek lagi kembali di menu modul, saudara bisa cek linear programming sudah dicentang ya. Maka kita sudah masuk di modul linear programming. Baik, untuk memulainya kita bisa klik file new. Nah, di sini kita bisa tuliskan title-nya, judulnya apa. Kemudian ini constraint itu adalah batasan. Kemudian variabel ya, saudara tahu variabel itu apa. Kemudian objektif ini tujuan. Nah, tujuan dari linear programming yang akan kita pecahkan itu maksimisasi atau minimisasi. Biasanya kalau kita membahas tentang laba itu maka memaksimalkan laba. Tetapi kalau di soal ceritanya itu tentang biaya, biasanya meminimumkan biaya begitu. Baik, saya akan buka modulnya terlebih dahulu. Di sini sudah ada contoh PT Gandum Mas menghasilkan dua jenis sepeda ya. Jadi PT Gandum Mas tidak menghasilkan gandum tetapi memproduksi sepeda ya. Ada dua jenis sepeda yaitu sepeda anak yang kemudian diberi nama X1 dan sepeda gunung kemudian diberi nama X2. Masing-masing produk memberikan kontribusi laba per unit Rp30.000 dan Rp15.000. Berikut di bawah ini informasi mengenai fungsi tujuan dan fungsi batasan pada departemen ya. Ini fungsi tujuannya yaitu maksimisasi. Kenapa bisa demikian? Karena X1 itu kan sepeda anak. Nah, sepeda anak itu berkontribusi sebesar Rp30.000 per unit labanya. Kemudian sepeda gunung itu Rp15.000 per unit. Nah, jadi dipasangkan gitu saudara. Ya. Kenapa ini Z ya? Biasanya kalau fungsi tujuan itu pakainya Z gitu saudara. Jadi itu faktor kebiasaan saudara bisa
maksimisasi Z atau minimisasi Z, ya, sama dengan ini plus ini, gitu ya. Kemudian fungsi batasan. Nah, fungsi batasan ini contohnya enak saudara karena sudah langsung dituliskan. Ada juga fungsi batasan itu yang tidak dituliskan seperti ini. Nah, saya yakin saudara di kelas sudah dijelaskan tentang hal itu. Ya, saya jadi ingat bahwa praktikum ini kan sifatnya lebih ke operasional ya. Jadi kalau menyangkut teori-teori ya saya rasa saudara sudah dijelaskan di kelas yang utama gitu. Jadi saya bisa lebih cepat gitu ya menjelaskannya. Oke, kemudian ini ada fungsi batasan non negatif. X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Ini artinya X1 dan X2 itu tidak mungkin negatif gitu. Baik. Dengan landasan fungsi tujuan dan fungsi batasan ini, kita bisa memasukkan fungsi-fungsi ini ke software POM-GM4 Windows. Ya. Khusus untuk fungsi batasan non negatif ini tidak perlu kita masukkan. Jadi fungsi batasannya ada 2, kemudian variabelnya ada berapa? Variabel itu yang X1, X2 ini ya. Variabelnya juga ada 2. Nah, kita bisa masukkan di sini title-nya boleh PT Gandum Mas. Oke, saudara silahkan ikuti apa yang saya lakukan. Kemudian constraint. Constraint-nya ya, fungsi batasannya ada 2. Kemudian number of variables, jumlah variabelnya tadi juga 2. Objektifnya adalah maksimisasi ya. Maximize. Kemudian saudara bisa klik di sini, walaupun nanti bisa diganti sih sebenarnya saudara. Kemudian di overview, ya ini dibiarkan saja tidak apa-apa. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Objektifnya tadi yang maximize atau minimize ini sebenarnya masih bisa kita ganti. Oke, nah pada baris pertama ini kita bisa isikan fungsi tujuannya ya. Saya buka dulu contohnya tadi. Fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 30.000 X1 plus 15.000 X2. 30.000 X1 plus 15.000 X2 ya. 15.000 X2. Nah, cukup kita masukkan koefisiennya seperti ini saudara. Maka di baris paling kanan ini nanti akan muncul max 30.000 X1 plus 15.000 X2. Oke. Kemudian kita punya 2 constraint, punya 2 batasan. Batasannya apa? Kita masukkan ya. 2X1 plus 1,5 X2 kurang dari sama dengan 210. Nah, masukannya 2X1 plus 1,5. Nah, X2 kurang dari ya. Ini bisa diganti sih. Sama dengan, bisa diganti lebih dari. Nah, tetapi di soal kita itu kurang dari sama dengan 210. Kurang dari sama dengan 210. Nah, sekali lagi kita perlu cek juga di sini saudara. Loh, kok 210-nya belum kelihatan? Kita perlu klik di sembarang tempat ya, di kotak lain misalnya di sini. Set. Nah, 210-nya udah keluar. Nah, di sini saudara perhatikan 1,5-nya ini tergantung settingan di komputer saudara. Ada komputer yang pakai koma, ada komputer yang pakai titik. Ya, jadi tergantung komputer saudara pakai koma atau pakai titik. Biasanya nggak mau kalau yang tidak cocok. Jadi saudara bisa dicoba pakai 1,5 atau 1,5 gitu ya. Kemudian constraint kedua, 5X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 450. 5X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 450. Oke, nah
Kalau sudah, kita boleh cek sekali lagi saudara di kolom equation form ini. Di sini kita cek apakah sudah betul. Ini. Oke. Kalau sudah betul 53, 4, 50, 2, 1,5, 210, 30.000, 15.000 ya. Saya cek koefisiennya. Kalau sudah betul, terakhir bisa kita klik solve. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Ini adalah hasilnya. Nah, tadi soalnya adalah untuk memaksimalkan laba. Ya, X1 adalah sepeda anak dan X2 adalah sepeda gunung. Ya, X1 adalah sepeda anak. Jadi, untuk memaksimalkan laba, maka kita perlu membuat 90 sepeda anak dan tidak membuat sepeda gunung. Ya, sehingga labanya maksimal, yaitu sebesar Rp2.700.000 gitu ya. Nah, kalau di kelas saudara mungkin manual cara hitungnya seperti ini, tetapi di praktikum saudara memakai software ini, jadi lebih mudah sebenarnya saudara di praktikum. Kemudian di kelas saudara juga diminta untuk membuat garis ya, atau grafik. Nah, di sini saudara bisa klik window, kemudian graph. Nah, grafiknya juga sudah dibuatkan sama software ini saudara, gitu ya. Nah, ini juga kemungkinannya kalau X2-nya itu 140, ya ini titiknya di sini. X1-nya 0, maka labanya 2.100.000. Kalau ininya 90, X1-nya 90, X2-nya 0, maka labanya 2.700.000. Kalau di pertengahan sini, X1-nya 30, X2-nya 100, maka labanya 2.400.000. Maka yang paling besar adalah 2.700.000 ya. Ya, kita kembali ke yang tadi. Ya, ini. Gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau saudara mengerjakan tugas, saudara boleh print screen hasil ini dan juga print screen grafiknya ini. Ya. Cara print screen-nya bagaimana? Saudara di keyboard itu ada tulisan print screen atau PRT-SC, nah bisa, atau juga bisa menggunakan gambar Windows Shift dan huruf S ya. Windows Shift huruf S bareng. Kemudian saudara bisa geser kursornya. Nah, bisa saudara buat kotak seperti ini. Set. Nah, kemudian di Ctrl V atau di paste ya. Di jawaban saudara ya. Misalnya saudara membuat jawaban di sini. Ya, diberi nama jawaban gitu ya. Jawaban tugas. Kemudian saudara bisa Ctrl V. Nah, ini adalah jawabannya. Kemudian saudara perlu buat kesimpulan juga, bukan hanya print screen hasil dari QM tadi, tapi saudara buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah, jadi PT Gandum Mas ya, namanya tadi PT Gandum Mas ya. Saya cek lagi ya. PT Gandum Mas sebaiknya memproduksi sepeda anak, X1 kan sepeda anak, sejumlah 90 unit agar labanya maksimal, yaitu Rp 2.700.000. Begitu. Kemudian saudara juga perlu print screen grafiknya ya. Jadi biasanya diminta dua ini ya. Grafiknya di print screen juga. Kalau tadi saya ajarkan pakai keyboardnya Windows
Shift dan S, sekarang pakai print screen aja. Pakai print screen, sekali klik aja satu tombol print screen. Kemudian saudara bisa paste di sini. Ctrl V. Yes. Itu ya. Jadi ini jawabannya sudah jadi. Gitu saudara ya. Ini hanya contoh. Kemudian saya sudah punya tugas bagi saudara. Nah, ini ya. Hasilnya sama ya, ini di modul 2.700.000 laba maksimalnya. Nah, saya sudah persiapkan soal latihannya. Ada di sini praktikum MKUP. Soal latihan tugas 1. Ya, ini tugas 1. Nah, tugas saudara adalah mengerjakan 2 soal ini. Untuk soal nomor 1 itu hanya memiliki 2 variabel ya, alfa dan beta. Kemungkinan saudara bisa memberi nama variabelnya ya A dan B gitu aja. Tetapi dengan soal cerita, jadi saudara perlu membuat fungsi tujuan dan fungsi batasannya dulu. Gitu. Nah, itu yang perlu dilogika saudara. Kemudian yang untuk nomor 2 ini variabelnya ada 3 dan minimisasi ya, jelas di sini ya. Kalau sudah seperti ini sebenarnya enak saudara, karena saudara tinggal masukkan ke software POM-GM for Windows itu sudah jadi nanti. Nah, tinggal saudara bagaimana membuat kesimpulannya. Gitu ya. Jadi ada 2 soal untuk tugas hari ini. Selamat mengerjakan, gitu ya. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Semoga saudara semua tetap sehat selalu di masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.